Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tim akuntansi dan bisnis pemasaran SMK Mambanulu Muncar. Pertemuan ketiga part 3. Pada kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pengolah angka spreadsheet pada materi date and time serta data grafik. Sebelum kita mulai pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan part 3, kita masih pada aplikasi spreadsheet dengan capaian pertemuan ketiga part 3. Kompetensi inti menerapkan rumus date and time, menganalisis data berdasarkan rumus grafik, menggunakan rumus data untuk mengelola data, dan mengolah data dengan fungsi grafik. Tentunya kalian diharapkan dapat memberi penanggalan dan waktu yang dibutuhkan, serta membuat data grafik yang terlihat lebih menarik dari data Excel. Baik, kita mulai. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan reka adegan dalam pencatatan laporan pendapatan. Setelah itu dibuat grafik dari hasil pendapatan setiap tahunnya. Kita mulai. Fungsi date and time. Mungkin banyak dari kalian yang sebenarnya sering menggunakan pada Microsoft Excel mengenai fungsi date and time. Biasanya date and time digunakan untuk melakukan pengolahan data berupa tanggal dan waktu. Untuk menggunakan atau memasukkan tanggal dapat menggunakan garis miring ataupun tanda hubung strip. Sedangkan untuk waktu menggunakan tanda titik dua seperti contoh yang akan kita berikan. Fungsi date time digunakan untuk melakukan pengolahan data berupa tanggal dan waktu. Fungsi date, day, month, time, minute, second. Fungsi di atas merupakan fungsi yang dapat kita gunakan sebagai rumus membuat tabel penanggalan dan waktu. Yuk praktik. Pada pertemuan kali ini sudah saya berikan contoh. Nah, di sini ada fungsi date and time, keterangan yang saya jelaskan barusan. Di sini ada formatnya, ada format pendek dan format panjang. Ketika menggunakan format pendek, di sini menggunakan garis miring, kalau panjang menggunakan strip ataupun minus. Seperti contohnya, di sini kita menggunakan tanggal 28 bulan 9 2014. Kalau menggunakan fungsi date and time panjang, ada hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sama halnya dengan untuk yang waktu, ada pendek dan panjang juga. Lebih tepatnya kita akan coba praktik mengenai contoh soal di sampingnya. Toko Unijaya mencatat pendapatan setiap tanggal 31 Desember dan tanggal 31 Juli setiap tahunnya mulai tahun 2016. Pendapatan di akhir 31 Juli 2016 senilai 20 juta dan terus bertambah 10% setiap akhir pelaporan. Berapakah jumlah pendapatan di akhir 2020 dan bagaimana pencatatan tahun di setiap periodenya? Di sini kita gunakan sistem short and long, fungsi date and time. Kita gunakan yang panjang dan pendek. Di sini yang di atas contohnya 31 Juli 2016. Di sini hari Minggu, tanggal 31 Juli 2016 dengan pendapatan 20 juta. Ketika di sini bertambah sebanyak 10%, berarti 10% dari 20 juta adalah 2 juta, ketika ditambahkan menjadi 22 juta. Intinya pada tanggal 31 Juli mendapatkan 20 juta, 22 juta maksud kami. Nah, ketika nanti ada yang salah mohon nanti diingatkan lewat personal chat ataupun di grup WhatsApp ya anak-anak. Jadi ketika kita fokus pada tanggalnya saja, ketika tanggal 31 Juli dan 31 Desember, kita meloncat berarti ketika tanggal 31 Juli 2017, nanti setelah muncul seperti ini, kita gunakan custom di sini menjadi long date. Nah, di sini akan lebih mudah untuk digunakan. Di sini perbedaannya sudah sangat mencolok antara format date and time yang panjang ataupun yang pendek. Ketika yang panjang terdapat hari serta tanggal dan bulan yang lengkap.
Sedangkan untuk yang short ataupun pendek di sini hanya ada tanggal menggunakan garis miring. Untuk yang berikutnya di sini berarti tanggal 31 Desember 2017. Atau kita bisa gunakan di sini 31 strip 12 garis miring maksud saya 2017. Nah, di sini menggunakan rumus yang pendek, hanya ada tanggal, bulan, dan tahun saja. Singkat cerita, ketika kita sudah menggunakan sistem seperti ini, berarti sudah terlihat ketika kita menggunakan fungsi rumus date and time yang panjang ataupun pendek adalah perbedaannya pada bentuk hasil dari penanggalannya. Kita anggap ini selesai, kita copy pastekan ke sini. Nah, singkat cerita, ketika kita mencari tanggal dan juga bulannya selesai, kita akan fokus pada hasil pendapatannya di setiap akhir pencatatan. Ketika dalam 1 tahun terdapat 2 kali pendapatan, yang pertama adalah 31 Juli dan 31 Desember. Mungkin apakah perlu kita ulang bagaimana cara mendapatkan 10% dan 22 juta? Kita hapus dulu. Nah, ketika awal 20 juta, untuk mendapatkan pendapatan sebanyak 10% ataupun penambahan, di sini tulis penambahan, ketika ada 10% dari 20 juta sama dengan klik 20 juta, shift 8 ataupun bintang, klik 10%, enter. Nah, di sini langsung muncul 2 juta. 2 juta adalah 10% dari 20 juta. Ketika tanggal maksud kami di sini adalah tanggal 31 Juli, berarti tanggal 31 Juli adalah 20 juta tambah 2 juta. Sama dengan 20 plus 2 juta, enter. Ataupun kita bisa berarti kalau kita melihat soal pendapatan di akhir 31 Juli 2016 senilai 20 juta. Dan terus bertambah, berarti di sini sementara 0 terlebih dahulu ya untuk 10%-nya karena di sini terhitung 20 juta. Nah, setelah itu kita gunakan 2 jutanya di Desember ya, berarti sama dengan 2 juta shift 8 10%, enter. Baru di sini sama dengan 20 juta plus 2 juta, hasilnya 22 juta. Nah, ketika kita sudah sampai tahap ini, kita bisa menggunakan rumus secara cepat dengan cara kita tarik saja hasilnya. Contohnya di sini 2 juta kan karena penambahan setiap akhir pelaporan adalah 10%, tinggal kita tarik saja hasilnya. Setelah itu ini kita gunakan juga untuk tarik ke bawah. Nah, langsung muncul secara otomatis. Nah, ketika sudah tahu hasil dari ternyata di tanggal 31 Desember itu perusahaan toko Unijaya mendapatkan pendapatan sebanyak 47.158.954. Ketika kita tahu pendapatannya di setiap akhir periode, kita bisa gunakan rumus grafik untuk mempermudah ataupun mempercantik hasil dari tabel dari pendapatan dari toko Unijaya. Kita pilih saja mungkin ini ataupun ini, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, ataupun ini lebih. Nah, di sini lebih jelas.
Bahkan dari Microsoft Excel sudah memberikan perubahan grafik mulai dari 5 juta sampai 50 juta. Perubahannya sudah sangat jelas. Di sini juga diberikan penjelasan pendapatan 31 Juli, 1 Juli dan pendapatan penambahan ataupun pendapatan 31 Desember. Nah, berarti di sini yang warna ungu adalah pendapatan 31 Desember dan yang warna biru adalah pendapatan 31 Juli. Karena sifatnya terus naik 10%, jadi grafiknya naik terus. Nah, kita bisa gunakan data grafik di sini baik berupa data pendapatan, meskipun naik turun ataupun pendapatannya bertambah ataupun berkurang, akan menyesuaikan grafiknya secara otomatis. Jadi di situ sudah mencakup materi kita pada kali ini, yaitu menggunakan fungsi date and time serta grafik.